tentu kita tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang beriman, yang dipilih Tuhan, yang dia dari orang Yehuda ya tadinya ya, yang dia ada di Babel di pembuangan, dan tentunya dia memiliki sahabat yang 3 orang yang terkenal, yaitu yang SMA yang kita sebut selalu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah tentunya ini ulasan ini akan memberikan gambaran pada kita apa sih yang sebenarnya yang tercantum atau yang bermakna di dalam perikop ini. Saya teman-teman juga sudah membaca sebagai tertib komunikasi kita dan diskusi kita diskusinya di dalam perikop dari ayat 1 sampai 49 ya. Tapi kalau memang sekiranya ada hal-hal yang terkait dengan ayat tersebut, silakan, tapi jangan sampai terlalu terbias ke arah luar. Saya rasa saya serahkan ini untuk sharing pertama, dan Saudari Birma yang sudah dijadwalkan. Saya serahkan waktunya, silakan. Oke, terima kasih Pak Hendy. Apakah suara saya jelas? Jelas sekali. Ya, sekarang kita masuk pasalnya yang kedua, dan perikop yang kita bahas malam ini cukup panjang ya dibandingkan dengan pasal yang pertama. Ya, kalau dalam PA sebelumnya, Jos sudah menyampaikan bahwa kerajaan dunia itu tidak ada yang kekal. Dan dalam bagian ini itulah yang diperlihatkan kepada Daniel di dalam mimpinya. Ya, singkat cerita, peristiwa ini terjadi pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Ya, di mana dia bermimpi, dan mimpinya itu membuat dia menjadi gelisah dan tidak dapat tidur. Itu Alkitab mencatat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar terhadap ketika dia mendapatkan mimpi itu, dan akhirnya mimpi itu membuat hatinya menjadi gelisah dan tidak dapat tidur. Dia memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang-orang pintar yang ada di dalam kerajaannya, dicatat yaitu orang berilmu, orang ahli jampi, ahli sihir, para kasdim. Untuk apa? Tujuannya untuk memberitahukan isi dan makna dari mimpinya. Lalu orang-orang kasdim meminta kepada Nebukadnezar, ya, baiklah raja, menceritakan apa sih yang menjadi mimpi raja sehingga kami bisa memberitahukan makna dari mimpi raja itu. Tetapi justru Nebukadnezar menjawab, ya, saya sudah mengambil keputusan bahwa ya, kalau kamu mampu memberitahukan apa yang saya mimpikan dan maknanya, ya saya akan memberikan hadiah. Tetapi sebaliknya, kalau kalian tidak bisa memberikan apa yang saya memberitahukan, apa yang saya mimpikan dan maknanya itu, ada konsekuensinya. Kalian akan dipenggal-penggal, bahkan rumah-rumah kalian akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Lalu para kasdim ini sekali lagi memohon kepada raja, baiklah raja, beritahukanlah kepada kami apa sih sesungguhnya yang menjadi isi mimpimu itu, sehingga kami bisa memberitahukan makna dari mimpimu itu. Lalu raja justru menjawab dengan tegas, itu akal-akal kalian saja, kalian sengaja mengulur-ulurkan waktu, sehingga, dan yang kedua, ya kalian mau mengetahui apa yang saya mimpikan, dan pada akhirnya kalian menafsirkan sesuka hati kalian, memberitahukan makna yang menyenangkan hati saya. Pada akhirnya saya menjadi berubah pikiran, saya tidak akan memberikan hukuman kepada kalian. Ini saya bahasakan dalam bahasa sendiri. Lalu justru Nebukadnezar sangat murka, sehingga dia memutuskan dia akan membasmi, membunuh semua para orang-orang pintar yang ada, orang-orang bijaksana yang ada di dalam kerajaannya, yang ada di Babel saat itu, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Lalu orang-orang kasdim ini justru menjawab demikian. Yang pertama dikatakan, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu menjawab apa yang menjadi permintaan raja itu, selain daripada dewa-dewa yang tidak ada di antara manusia, yang tidak berdiam di antara manusia. Dan yang kedua, ya tidak ada seorang raja pun, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, meminta permintaan yang berat seperti apa yang raja titakan itu, apa yang raja mintakan itu. Lalu ya, raja semakin geram, dan dia kembali lagi ya memerintahkan kepada Ariok untuk membunuh, membasmi semua orang-orang pintar, orang-orang bijaksana yang ada di dalam kasdim. Lalu singkat cerita, berita ini sampai kepada Daniel, karena ya saat itu Daniel juga ada di dalam kerajaan Nebukadnezar. Sehingga ketika Daniel mendengar berita itu,
lalu datang dan menemui Ariok yang diberikan perintah sebagai orang yang kepercayaan dari raja, ya kalau Alkitab mencatat Ariok ini adalah pemimpin pengawal raja. Dan dia datang menemui Ariok dan dia ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa raja begitu geram, kenapa raja begitu murka, sehingga dia memiliki keinginan untuk membasmi semua orang-orang bijaksana. Sehingga dalam bagian ini Ariok menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi, ya bahwa raja bermimpi dan dia ingin supaya orang-orang bijaksana ini bisa memberitahukan apa yang menjadi isi mimpinya dan maknanya, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu memberikan jawabannya. Lalu Daniel memohon kepada Ariok, bolehkah saya menghadap raja? Lalu singkat cerita dia menghadap raja dan dia meminta waktu kepada raja untuk supaya dia diberikan waktu sehingga dia bisa punya waktu untuk bisa mengartikan makna mimpi dari raja tersebut. Sehingga pada akhirnya di dalam pasal yang ke-14 bagian yang kedua, bagian ini pasal yang ke-14 sampai 23, di situ Allah menunjukkan mimpi itu serta isinya kepada Daniel. Lalu Daniel setelah dia menemui raja, dia pulang kembali menemui teman-temannya yaitu Hananya, Misael dan Azaria, yang mereka berdiskusi dan mereka bergumul bersama. Mereka berdoa bersama. Tujuannya apa? Mereka memohon kasih sayang Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan menyingkapkan rahasia dari apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan singkat cerita dalam bagian ini, pada akhirnya Daniel mendapatkan jawaban itu. Dan ketika Daniel mendapatkan jawaban daripada Tuhan mengenai apa yang dimimpikan oleh raja, sangat bersukacita. Alkitab mencatat, katakan Daniel memuji Allah semesta langit dan berkata, terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kenapa Daniel memuji Tuhan? Yang pertama karena Daniel mengakui bahwa Tuhanlah sumber hikmat. Dari Tuhanlah hikmat dan kekuatan. Kemudian yang kedua, Daniel tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Kalau di dalam Alkitab dikatakan ya Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada orang yang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Kemudian yang ketiga, Daniel memuji Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Karena apa? Dia mampu menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, Daniel memuji Tuhan karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan apa yang ada di dalam terang. Dan dia adalah. Dan terang ada padanya. Itu yang diungkapkan oleh Daniel di dalam doanya. Ya, Daniel percaya dan mengakui bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan hikmat dan kekuatan. Dan Tuhanlah yang memberitahukan apa yang menjadi mimpi Raja Nebukadnezar serta maknanya. Sehingga ketika Daniel mendapatkan jawaban itu, dia segera menemui Ariok dan dia meminta untuk menghadap raja. Dan dalam diskusinya itu, singkat cerita, raja menantang, apakah kamu mampu memberikan apa yang menjadi, memberitahukan kepada saya apa yang menjadi mimpi saya dan makna dari mimpi saya itu. Daniel katakan, ya, Daniel mengaku di hadapan Tuhan bahwa ya tidak, memang secara manusia nggak ada yang mampu untuk mengartikan bahkan mengetahui apa yang menjadi mimpi raja. Tetapi ingatlah, dikatakan baik orang bijaksana, ahli campi, orang berilmu atau ahli nujum, kecuali, sangat menarik nih pernyataan daripada Daniel, dikatakan kecuali Allah yang di surga menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Dan dialah yang telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Itulah yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Tuhanlah yang sumber pengetahuan itu, sumber hikmat itu, yang memberitahukan melalui dirinya bahwa apa yang akan terjadi di kemudian hari terhadap pribadi, terhadap diri Nebukadnezar dan generasi selanjutnya. Lalu Daniel berkata kepada raja, rahasia itu disingkapkan kepadaku bukan karena, dan yang kedua, pengakuan dari Daniel, saya mendapatkan hal itu disingkapkan kepada saya bukan karena saya memiliki hikmat lebih daripada yang lain, tetapi di balik semuanya itu ada maksud dan tujuan Allah yang ingin Tuhan nyatakan melalui saya kepada Nebukadnezar, yaitu tentang apa yang akan terjadi kemudian. Jadi ya sangat menarik ya dalam
apa yang dilakukan oleh Daniel ini, yang pertama dia sadar betul bahwa tidak ada yang mampu menyingkapkan rahasia-rahasia yang sedemikian rupa selain daripada Allah itu sendiri. Allah sumber hikmat dan bijaksana. Kemudian yang kedua, bahwa ya bukan karena Daniel lebih pintar, lebih bijaksana daripada yang lain sehingga dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan memiliki rencana dan maksud yang lain, tujuan untuk melalui dirinya untuk menyatakan sesuatu kepada Raja Nebukadnezar. Ya, dalam hal ini saya bisa melihat bahwa Daniel sangat rendah hati dan dia juga sangat jujur. Apa yang disingkapkan oleh Tuhan kepadanya, itu pun yang disampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Sehingga sampai pada akhirnya, ya kalau kita memperhatikan pasal 20, pasal 31 sampai 35, di sini ya bahkan sampai 45 di sini Daniel menyampaikan mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar itu kepada Nebukadnezar serta makna dari semuanya itu. Ya, Daniel menyampaikan bahwa ya di dalam mimpi raja itu dia melihat patung yang tinggi dan besar. Padahal sebelumnya ini raja belum ada menceritakan sama sekali, tetapi Tuhanlah yang menyampaikan. Dan setelah ya di dalam cerita endingnya ini Nebukadnezar mengakui bahwa apa yang disampaikan ini oleh Daniel itu adalah sesuatu yang benar, sehingga pada akhirnya dia sujud menyembah Daniel ya. Kemudian di dalam patung yang tinggi dan besar itulah yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya. Ya, kalau di dalam bagian-bagiannya pada kepalanya dari emas. Ya, kalau ini melambangkan kemegahan, kekayaan dan kemakmuran dari kerajaan Babel itu yang ada di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Sehingga dikatakan ya kepala dari emas itu mengacu kepada pribadi Nebukadnezar sendiri yang memiliki kerajaan yang begitu megah, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tetapi akan ada masanya setelah dia akan meninggal, maka akan muncul kerajaan selanjutnya. Dan pada akhirnya kerajaannya juga akan hancur. Kemudian dada dan lengan yang dari perak itu mengacu kepada dilambangkan dengan dada dan tangan yang terbuat dari perak itu adalah kerajaan Media Persia yang akan pada akhirnya didirikan oleh Kores setelah Nebukadnezar ini. Kemudian perut dan pinggang, ini saya dapatkan semua sumber ini dari Sabda ya. Perut dan pinggang dari tembaga, ya itu melambangkan kerajaan Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung, yaitu di tahun 330 sebelum Masehi. Pahanya dari besi itu mengacu kepada kerajaan Roma yang akan menguasai dunia hingga Arab yang pada akhirnya kerajaan Roma ini juga akan hancur. Kemudian jari-jari kakinya dan besi bercampur tanah, kaki dari besi dan tanah liat mungkin juga melambangkan ya negara-negara yang akan bermunculan, kerajaan-kerajaan yang akan bermunculan, tetapi semuanya itu tidak ada yang abadi. Akhirnya akan kehancuran. Dan yang menarik, terungkit batu tanpa perbuatan tangan manusia dan menimpa patung tepat pada kakinya dari besi dan tanah itu, sehingga remuklah patung itu dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan kepada murka Allah terhadap seperti hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kerajaan-kerajaan yang tidak taat, yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kerajaan-kerajaan dunia ini yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, melanggar setiap ketetapan Allah, pada akhirnya berujung pada kehancuran. Tetapi sangat pada bagian ya ayat yang ke-44 ya. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini mengacu kepada kerajaan Kristus. Jadi ya kita bersyukur ya dalam bagian ini ya bukan hanya di zaman Perjanjian Baru menyingkapkan bagaimana pemerintahan Kristus yang begitu luar biasa, tetapi di dalam bagian ini kembali kita diingatkan kembali bahwa kerajaan Kristus dialah yang akan menjadi raja di atas segala raja. Dialah yang akan berkuasa, yang bertahta, dan dia yang akan datang untuk menghakimi dunia, bahkan setiap kita umat manusia. Oleh karena itu kita bersyukur sebagai orang yang percaya memiliki raja yang agung, raja yang memerintah selama-lamanya. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah juga kita tetap setia kepada dia? Ya, ini menjadi suatu
pengharapan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita supaya kita tetap setia, berpegang teguh kepada Raja di atas segala raja yang tidak akan pernah binasa. Kemudian di dalam bagian yang terakhir, pasal yang ayat yang ke-46 sampai 49 itu Daniel menerima imbalan atau upah dari raja Nebukadnezar. Oleh karena apa? Dia telah berhasil, dia telah menyampaikan, memberitahukan mimpi dan makna mimpi dari Nebukadnezar itu. Ya, Alkitab mencatat bahwa raja sujud menyembah Daniel. Ini sesuai dengan janjinya di ayat yang ke-6 oleh Nebukadnezar, ya, dia katakan barang siapa yang bisa menyingkapkan mengartikan mimpi saya, maka saya akan memberikan hadiah, bahkan memberikan kemuliaan kepada dia. Bahkan dalam bagian ini pada akhirnya raja sujud menyembah Daniel. Raja memuliakan Daniel, dan juga Daniel diberikan banyak pemberian dan diberikan kekuasaan untuk berkuasa atas seluruh Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana yang ada di dalam Babel. Ini suatu penghargaan dari seorang raja Nebukadnezar kepada Daniel. Berikutnya dalam bagian ini sangat menarik dari pribadi Daniel ketika dia mendapatkan suatu kekuasaan, kepercayaan dari raja, dia tetap mengingat teman-temannya, sehingga dia memohon kepada raja supaya ketiga temannya ini juga diberikan kekuasaan untuk memimpin wilayah Babel itu, baik itu Sadrak, Mesak maupun Abednego. Ya, ini suatu strategi yang sangat luar biasa, ya, karena Daniel sendiri tinggal di dalam kerajaan itu, dan dia memohon kepada raja supaya teman-temannya ini juga diberikan kekuasaan di pemerintahan dia di wilayah Babel itu. Lalu apa yang kita dapat pelajari? Saya secara pribadi yang saya dapatkan dalam bagian ini, kisah ini, yang pertama yaitu Daniel tetap setia melakukan peranannya di dalam situasi dan keadaan apapun yang sedang dialami. Ya, awalnya mereka sangat terancam, ya, oleh karena ya gara-gara mimpi raja itu. Tapi ya dalam bagian ini itu tidak membuat nyali mereka menjadi ciut, tetapi justru mereka bangkit menjadi seorang pemberani. Mereka menyatakan apa yang menunjukkan kualitas hidup mereka. Kemudian yang kedua, ya, terkadang hal-hal yang kelihatannya membahayakan kita justru menjadi peluang bagi kita untuk dipakai Tuhan menyatakan kuasanya. Seperti yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya. Mereka terancam, tetapi justru peluang itu dipakai oleh Tuhan untuk memakai mereka sebagai alat menjadi saksi. Sehingga pada akhirnya Nebukadnezar mengakui siapa Allah yang dipercaya oleh Daniel dan kawan-kawannya. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang dipercaya oleh Daniel dan kawan-kawannya lebih besar, lebih berkuasa daripada Allah-Allah lain. Tetapi sangat miris, sayangnya Nebukadnezar tidak percaya kepada Allahnya mereka, tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah yang dipercaya oleh Daniel. Sehingga ya saya berpikir ya bukan hanya Nebukadnezar demikian, tetapi terkadang hidup kita juga demikian. Kita mengetahui bahwa Allah itu sungguh luar biasa, maha kuasa dan lain sebagainya, tetapi seringkali kita gagal di dalam mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita berusaha untuk berjuang menolong diri kita sendiri, bahkan kadang-kadang berusaha berjuang menolong Tuhan. Tetapi dalam bagian ini kembali kita diingatkan. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan bahwa bangsa-bangsa, ya kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini pada akhirnya akan runtuh, namun kerajaan Kristus berdiri tegak selama-lamanya. Oleh karena itu, ya seberapapun kuatnya pemerintahan, kekuasaan yang ada di tengah-tengah bumi ini semuanya akan runtuh. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Kristus, Raja atas segala raja, pada saatnya akan memerintah di dalam kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kita. Kiranya itu juga terus memberikan semangat bagi kita, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia dalam mengiring Tuhan, sekalipun banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi. Biarlah kita tetap berani berdiri tegak seperti Daniel dan kawan-kawannya ini. Karena kita memiliki Tuhan yang kekal, Tuhan yang adil, dan berkuasa selama-lamanya. Ya, itu yang bisa saya dapat sharingkan dalam bagian ini. Terima kasih Pak Hendy, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Bu Yemima, luar biasa, komprehensif sekali penjelasannya. Jadi nggak heran ya Ibu Pendeta namanya. Jadi kita banyak belajar di sini, dan tepat waktu sampai 19.40 persis di jam saya. Berarti wah, benar-benar persiapannya luar biasa dengan ungkapan dan semua yang digambarkan di dalam perikop itu jelas tergambar.
Nah, terusik dari apa yang dikatakan dari Bu Yemima tadi ya, teman-teman mungkin bisa ikut sharing juga. Kok bisa seorang Nebukadnezar itu langsung nyembah ya kepada si Daniel kalau dari cerita begitu panjang. Khususnya diungkap pada di ayat 46 ya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Karena kalau dipikir-pikir kan tadinya dia nggak apa ya, seorang raja kok Daniel itu kan sebagai penasehat kok dia sembah gitu aja. Dan ini saya melihat ada merupakan pengujian kedua. Yang pertama adalah kalau kita baca di Daniel 1 ya, pinjam sebentar ya. Artinya Daniel 1 kan mengungkapkan bahwa diuji di mana imannya si Daniel itu dan kawan-kawannya sampai untuk menyembah patung, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia memiliki Allah yang hidup, yang betul-betul memberikan keyakinan bahwa Allah yang benar adalah Allah yang dia sembah ya. Hingga akhirnya dia diuji masuk di pembakaran sampai dia dimasuk di bakar dan dia hidup-hidup kembali lagi, dan merupakan satu catatan mungkin buat Nebukadnezar bahwa dia orang ini sakti dalam kacamata dia ya. Wah, hebat banget nih Tuhan. Yang kedua, masuk Daniel kedua ini, dia ini akhirnya didengar lagi oleh Nebukadnezar bagaimana untuk menerjemahkan impiannya itu. Ya kok bisa langsung dia merasa impian itu tepat sesuai dengan apa yang dia impikan atau memang sesuai dengan jawabannya, apa yang dia cari jawabannya. Padahal sebelum-sebelumnya juga ada kan ahli tenung, ahli pikir yang sudah menjadi penasehatnya Nebukadnezar, tapi tidak dipercaya. Nah, di sini menjadi pertanyaan buat kita bersama, kira-kira dari teman-teman, apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Apakah demikian? Atau mungkin saya salah melihatnya, atau mungkin teman-teman bisa melihat dari sisi itu. Silakan. Waktu cukup banyak nih, luar biasa nih. Ada sampai 20, 25, berarti punya 45 menit. Silakan teman-teman yang mau sharing. Gimana? Sudah habis dibahas sama Ibu Pendeta ya tadi ya. Sudah nggak ada slot. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Masih banyak, saya bilang. Iya, benar. Silakan. Oke, saya tambahkan sedikit rangkaian bahwa tadi itu diceritakan bahwa ada patung yang melambangkan kerajaan-kerajaan. Sebetulnya kerajaan pada saat itu kan belum terjadi ya kelihatannya, karena zaman itu akan kejadiannya setelah masa Daniel gitu loh. Artinya ada kerajaan di Media Persia, mungkin Media Persia pada saat kurang lebih di saat mereka di era mereka. Lantas ada kerajaan Yunani, yaitu Alexander the Great yang terkenal dulu ya Alexander Agung itu. Lantas juga kerajaan Roma. Nah, kerajaan Roma itu akhirnya ada era di mana Tuhan Yesus hadir di muka bumi. Kelihatannya juga merupakan nubuat yang memang tulisan Daniel ini berbau apokaliptik, istilahnya itu apa ya? Bernubuat kesannya. Jadi ini juga luar biasa, orang-orang beriman itu selalu diberikan satu iman yang futuristik istilahnya, masa depan. Cuman di zaman kita ini banyak mengaku-ngaku Daniel gitu, yang repot kan di situ ya. Ini kita juga gimana caranya menguji ini benar Daniel atau Danielan gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Silakan melihat fenomena ini seperti apa. Saya coba untuk membawa apa yang kita lihat di perikop ini, saya tarik di masa kekinian tuh relevansinya apa. Silakan loh. Biar kita punya pemahaman sedikit lebih luas berpijak pada perikop ini. Malam, Pak Andi.
Yes, Pak Heri, monggo silakan Pak. Ya, sedikit ya. Tadi saya belum mau masuk ke bagian yang terakhir tadi Pak Hendy singgung bahwa apokaliptiknya tentang kitab Daniel nanti itu ada di pasal 7 sampai 12. Tetapi malam ini menarik saat pasal 2 ini panjang sekali, ada 49 ayat dan banyak sekali sebenarnya yang banyak kita boleh dapatkan. Saya sendiri mencatat ada 8 pembelajaran. 8 pembelajaran ini saya juga mengaplikasikan beberapa poin. Dari 8 ini sebagian sudah tadi diungkapkan oleh Ibu Yemima, Pak Hendy, dan Bapak Ibu semua. Saya hanya mau tambahkan sedikit, barangkali nanti bisa dikembangkan di dalam diskusi kita Bapak Ibu. Saya melihat pasal 2 ini kembali lagi sebuah pertandingan ya, katakan berhadapan orang dunia sama anak-anak Tuhan. Seperti itu. Ada kelompok 4 sekawan, Daniel ya, sama Misael, Hananya, dan siapa? Sadrak. Abednego siapa nama aslinya? Azaria. Azaria. Berseberangan dengan kelompok orang-orang Kasdim ya. Dikatakan ahli ilmu, ahli jambi ya, dan lain sebagainya. Mengingatkan saya juga suatu pertandingan yang tidak seimbang kalau dilihat dari personilnya. Tentu di pihak orang dunia banyak pihaknya Nebukadnezar dengan dewa-dewanya dibandingkan dengan pihak di Tuhan ya. Anak-anak Tuhan hanya 4 di sini mewakili. Mengingatkan saya akan kisah pertandingan di Gunung Karmel antara Elia dan 400 orang nabi palsu seperti itu. Tapi Tuhan selalu berpihak kepada anak-anaknya yang setia dan memberikan kemenangan belas kasihan kepada anak-anaknya. Demikian pula yang terjadi dengan Daniel dan kawan-kawan. Itu satu. Kita melihat di ayat pertama tadi, ayat awal, nggak di awal deh, tetapi di ayat 5 lah, nggak awal sekali, 5 sampai 16, kita melihat bagaimana watak-watak orang dunia dengan sikap dan sifat mereka yang begitu keji dan kejam, termasuk juga raja ya, tanpa ampun, penggal kepala, bumi hanguskan, dan lain sebagainya yang tadi udah disinggung Bu Yemima. Dan para ahli jampi, sihir, kasdim juga demikian dengan tipu muslihatnya, akal-akalannya ya, kebusukannya, seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana dialog antara raja dengan mereka itu. Sementara Daniel dan kawan-kawan kita lihat memang jelas orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, yang sebenarnya menjadi kena efeknya karena akan dipenggal juga nih Daniel dan kawan-kawan ini kan termasuk kelompok orang-orang bijaksana juga yang di pembuangan itu. Berarti yang dipenggal-penggal juga kepala mereka ini berempat nanti. Tapi dalam pilihan yang tidak enak ini kita melihat, kalau saya kutip dari penjelasan Pak Paul kemarin itu, mereka ini posisi sikonnya seperti ketika Esther menghadapi bahwa orang-orang Yahudi akan dibunuh semua karena hasutan orang-orang jahat. Posisi yang tidak enak, maju kena, mundur kena, ya. Kalau maju seperti kalau raja nak berkenan, ya dia juga akan kena langsung dampaknya, dihukum. Sama Esther waktu itu kalau nak dipanggil raja dia nggak boleh ngadep, ya. Tetapi kalau nggak ngadep, Mordekai bilang berarti kamu menyia-nyiakan kesempatan dan posisimu, membiarkan umatmu
akan dibunuh. Dan Mordekai menekankan bahwa kalau kamu nggak mau dipanggil sebagai alat Tuhan pun, Tuhan bisa pakai lain. Sama halnya juga dengan Daniel dan kawan-kawan saat ini. Kalau nggak maju, ya jelas dipenggal seperti hukuman tadi. Maju pun bisa jadi kalau Tuhan raja nggak berkenan langsung dihukum. Tetapi disinilah kita lihat Daniel tidak tahu apa mimpi itu. Ya, jangankan arti mimpi itu pun nggak tahu karena raja tidak mau mengungkapkan. Tetapi kita melihat di sinilah kehebatan Daniel dengan imannya, ya. Daniel mengambil kesempatan untuk menghadap, dan setelah menghadap baru disampaikan kepada teman-temannya. Ayo berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta kasih sayang Tuhan supaya Tuhan tunjukkan apa itu mimpinya. Nah, ini saya mencatat satu hal, bagaimana iman Daniel dan kawan-kawan. Di samping itu, dari sini kita melihat bahwa Daniel di ayat 17-18 ya menunjukkan bahwa dia membentuk kerja yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi sangat mengandalkan tim. Nah, saya belajar teamwork yang solid ya di sini. Satu kepala dengan satu pemikiran, dengan 4 pemikiran kan tentu lebih unggul 4 dan 5 pemikiran. Membiasakan diri untuk tidak ego dan tidak memikirkan bahwa kita paling pintar sendiri, tapi melibatkan teman-teman sekerja yang lain. Nah, ini Daniel kasih contoh. Dan lebih daripada itu, Daniel tidak mengandalkan diri sendiri dan temannya, tetapi lebih kepada bersandar kepada Allah. Memohon belas kasihan Tuhan di dalam doa, mengajak teman-temannya bersekutu, mengikat suatu persekutuan doa yang kuat kepada Allah, memohon petunjuk Allah. Nah, itu yang saya bolehkan. Poin kedua saya dapatkan, poin 2 dan 3. Kemudian ternyata Allah berbelas kasihan kepada Daniel, ya. Ini pun tidak terlepas dari pasal 1 yang sudah kita pelajari. Daniel berketetapan, ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jadi Daniel dan kawan-kawan mendapat belas kasihan Tuhan, mendapat kasih sayang Tuhan, ya. Kita lihat Tuhan menjawab ya di ayat 19. Sehingga Daniel memuji Allah. Daniel mengakui kedaulatan, ya, hikmat, kekuatan, dan kuasa dan kedaulatan ada di tangan Allah. Dalam pujian itu di 20-23 kita bisa lihat tersingkap bahwa Daniel mengakui kuasa Allah, kekuatan Allah, kedaulatan Allah, dan hikmat Allah, ya, dan Allah yang penuh cinta kasih itu kepada mereka. Nih, kemudian yang boleh saya dapatkan lagi, yang bisa saya sharingkan, ada keberanian Daniel. Jelas ya, tadi saya sudah singgung, maju kena, mundur kena, tetapi dia selalu punya keberanian. Akhirnya kita melihat bagaimana raja tadi disinggung, setelah mendengarkan apa yang diceritakan, isi mimpinya, dia sujud menyembah, memuliakan Daniel. Nah, ini ya, janji Kristus juga di dalam perjanjian baru, yang setia kepadanya akan dimuliakan ya, bersama dengan Tuhan. Dan Daniel, yang hebat sekali di sini adalah tidak serakah, tidak gila hormat, tidak gila jabatan, tidak gila kuasa, tidak mengharapkan upeti meskipun raja menjanjikan itu, memberikan hadiah yang besar, memberikan kekuasaan yang besar, tapi Daniel berbagi. Ya, tadi Bu Yemima sudah sampaikan. Dia ingat teman-temannya dan berbagi, ya, menyarankan kepada raja untuk memberikan kekuasaan pemerintahan Babel di bawah ketiga temannya, ya, Hananya, Misael, dan Azaria.
Sementara Daniel tinggal di istana. Nah, kita lihat kiblatnya nanti di pasal-pasal berikutnya. Daniel itu luar biasa dan teman-teman bertahan di beberapa pemerintahan, bukan hanya Nebukadnezar tetapi anaknya juga sampai ke Media dan Persia. Luar biasa. Nah, itu yang saya bisa sampaikan Pak Hendi. Saya sendiri belajar mengaplikasikan bagaimana mempercayai Tuhan sepenuhnya, membangun teamwork ya, seperti yang saya hadapi lah saat ini di dalam pelayanan di Departemen Pembinaan. Saya menyadari sepenuhnya banyak tenaga SDM yang harus dilibatkan untuk support sama-sama melayani Tuhan. Saya kira itu dulu sementara Pak Hendi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Jadi kita dapat nih pemahaman lain dari sisi Pak Heri tadi, bahwa Daniel itu adalah dikatakan sebagai role model orang beriman, dan dia juga selalu tidak hanya main sendiri lah. Artinya dia juga mengajak sahabat-sahabatnya, teman-temannya itu, yang 3 orang itu akan menjadi kekuatan. Karena memang kita tahu biasanya orang kalau udah kepepet, ya itu tadi, bilang lagi, cuma iman lah yang mencuat. Kalau memang itu imannya betul-betul dia kuat dan serius, ya saya percaya Tuhan juga akan bertindak sesuai dengan iman. Tentu tokoh-tokoh Alkitab ini selalu menginspirasikan kita semua ya. Jangankan Daniel, kita juga Ayub bagaimana, kisahnya juga seperti itu, betapa besar imannya dia terhadap Tuhan. Dan juga Daud yang melawan Goliat ya, orangnya kecil, dia bisa melemparkan dengan ketapelnya hingga mengenakan ke jidatnya si Goliat. Itu hal-hal seperti itu menginspirasikan kita bahwa setiap kisah Alkitab itu memberikan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa kepada kita yang betul-betul imannya kokoh. Itu yang saya petik dari 2 bahasan yang juga disampaikan oleh sharing dari teman-teman tadi, dari Bu Yemima dan Pak Heri. Dan dari sisi teman-teman lain silakan, mungkin ada sisi lain yang mau disampaikan dan dipetik dari apa yang disampaikan dari teman-teman tadi. Menarik dari apa yang disampaikan tadi. Silakan. Nanti saya juga mau bertanya nih pada teman-teman, yang mungkin nanti hidungnya di Pak Galen untuk pada saya masih ada waktu di sini, baru jam 19.57, baru jam 9 lah. Jam 9, jam 8. Kita masih punya waktu sampai 20.25. Masih 25 menit lagi. Silakan. Waktu masih banyak nih. 5 menit bicara cukup panjang. Saya sih mau titip tanya, kenapa kok mereka namanya harus diganti ya? Alias tadi tuh kayak si Daniel jadi Beltasar, si siapa tuh alamat yang awal, nama-nama awalnya diganti pada nama Nebukadnezar. Ini mungkin pertanyaan atau mungkin teman-teman punya sharing dari sisi pengertian teman-teman apa gitu. Kenapa harus diganti namanya gitu? Ada alias lain. Sehingga buat kita pun membahas juga bingung nih, namanya kok jadi ini, padahal nama aslinya nggak itu. Mangga silakan apa dari perikop yang tadi kita baca, mungkin ada sisi-sisi lain, ada sepenggal-sepenggal kalimat atau sepenggal-sepenggal dari satu ayat ini yang bisa menimbulkan pertanyaan atau persepsi lain, silakan loh. Boleh saya nanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Mungkin ini a bit out of context gitu ya, tapi saya tertarik ingin bertanya, ingin belajar gitu. Karena kalau saya lihat di kitab Perjanjian Lama ini, tokoh di Alkitab tuh yang tidak sama sekali disebutkan berdosa gitu atau melakukan dosa tuh Daniel gitu. Kalau Salomo kan even dia kayak punya hikmat segala macam, Daud juga jatuh dalam dosa gitu ya, Abraham juga gitu ya. Tapi kalau Daniel ini kok kayaknya nggak ada gitu. Ini manusia sempurna atau seperti apa gitu. Nah, saya ingin bertanya gitu, apakah kesempurnaan seperti ini memang memang hanya Daniel doang memiliki, karena dia begitu saking
saking dapat anugerah itu dari Tuhan gitu, atau memang nggak tersingkap aja di Alkitab sebenarnya, tapi sebenarnya ada juga sih kesalahan-kesalahan yang dia pernah perbuat gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Saudara. Saya akan tampung, nanti mungkin Pak Galen bisa memberikan satu gambaran yang lain. Tapi kalau saya boleh menjawab dengan pemahaman saya dan apa yang saya tahu, ya kita kadang-kadang mengukur jahat atau buruknya seseorang menurut alam pikiran kita. Tapi Tuhan punya melihat dari sisi lain mungkin. Ya, kadang-kadang membanding-bandingkan antara seseorang dengan orang lain ya. Kalau ini konteksnya adalah Daniel. Tapi kalau kita lihat ada Yusuf yang diganggu oleh Tante Potifar gitu, dia nggak bergeming gitu ya itu sesuatu yang lain lagi gitu ceritanya. Apakah dia gitu seperti itu. Dan juga kalau kita lihat Daud, dia lihat Betsheba pun juga dia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan masih juga dia gitu. Ini yang kita lihat dari konteksnya bagaimana. Saya sih juga ingin bertanya apa yang dikatakan dari Bang Ucok tadi, tentunya ini bisa kita rangkum jadi satu. Bagaimana sih Tuhan melihat seseorang itu dianggap layak di hadapannya atau dianggap berkenan pada Tuhan. Thanks. Saya tampung ya, nanti saya lihat dengar sharing ini berikutnya. Boleh saya jawab nggak Pak Hendy ini pertanyaannya? Thank you. Ucok. Monggo Sri. Ya. Ini menurut pemahaman saya ya, kalau salah nanti ada Pak Pendeta bisa meluruskan. Tapi menurut saya kalau tidak disebutkan di dalam Alkitab bahwa dia berdosa atau tidak, ya kita juga jangan mempunyai persepsi bahwa dia orang yang tidak melakukan kesalahan, gitu ya. Tapi saya percaya bahwa sebagai manusia, Daniel itu bukan manusia yang sempurna kudus karena hanya ada satu yang seperti itu, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Roma dikatakan semua orang kehilangan kemuliaan oleh karena dosa. Jadi saya pikir memang tidak disebutkan Daniel pernah berdosa atau tidak seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tapi saya kalau dibilang dia berdosa, saya pikir saya akan setuju gitu ya. Saya pikir begitu Pak gitu untuk menjawab pertanyaan dari Ucok tadi. Tapi nanti Pak Pendeta Galen akan meluruskan. Cuman ada hal juga yang saya bisa tangkap di sini bahwa hamba-hamba Tuhan yang betul-betul atau orang-orang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan kita semua ya orang-orang percaya, kalau kita memang betul-betul bersandar kepada Tuhan secara mutlak ya seperti Daniel ini ya Tuhan akan tolong gitu. Dan saya percaya juga Daniel itu dipakai oleh Tuhan bukan karena dia layak gitu ya, justru karena kasih karunia Tuhan gitu, Tuhan memakai dia. Kita melihat bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab, para nabi semua juga itu semua kasih karunia Tuhan, bukan karena kelayakannya mereka gitu. Kita juga menjadi orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan juga bukan karena layak, tapi hanya semata-mata kasih karunia. Dan itu menurut saya percaya itu berlaku sejak zaman Perjanjian Lama sampai sekarang ini. Begitu kira-kira Pak Hendy. Yes, makasih Bu Sri. Kita memang di dalam diskusi ini memperkaya kasanah persepsi itu. Toh saya yakin bahwa semua persepsi baik-baik saja dan semua itu juga kita bisa melihat di dalam konteks ini yang saya perhatikan adalah sangat valid, sangat-sangat bisa dipahami. Memang demikian. Argumentasinya pun di dalam hal diskusi ini membuat kita juga memperkaya bahwa ya itulah kita tahu bahwa kedaulatan Tuhan yang memiliki segala-galanya. Jadi saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Bu Sri tadi. Silakan yang lain. Thank you dari konteks ini. Ini makin bersayap nih kita Daniel, tapi kita juga bisa mengulas. Ini juga merupakan pancingan dari teman-teman. Dari mengatakan ini, dari mengatakan itu, dan dari Pak Heri juga menyampaikan tadi seperti itu, dan Bu Yemima juga melihat dari sisi itu. Tentunya ini menjadi kekuatan dan kekayaan kita dalam membahas Daniel. Ini pasal 2 ayat sampai 49. Silakan loh. Konteksnya masih dalam perikop itu kan. Kalau banyak yang tanya jawab, bebannya Pak Pendeta nanti ringan itu. Nggak usah semua bahannya harus diceritakan lagi awal sampai belakang. Ya, ayo semuanya semangat.
Mangga siapa? Belum mau nggak? Udah ngacung tangan, belum nggak? Silakan. Belum mau nggak selalu dalam apa PA selalu berpartisipasi banyak. Masih mute, Bu. Masih di mute. Dicoba dirilis, Bu, mute-nya. Sekarang kedengeran ya? Ya. Bagus. Saya mau bertanya. Kan kalau tadi Ibu Yemima sudah menjelaskan mengenai tafsir dari mimpi besar ya, mengenai kerajaan-kerajaannya, kerajaan yang terakhir besi kalau nggak salah kerajaan Yunani. Roma. Di Roma terakhir. Roma ya. Jadi besi itu Roma ya. Roma. Kemudian terbagi dua, tidak dapat menyatu. Itu nggak disebutkan. Kira-kira kerajaan apa? Nggak ada tafsirnya. Yang sejauh saya baca juga yang saya belum menemukan. Mungkin teman-teman ada yang menemukan. Kan di besi dan tanah liat ya. Nah, itu dua-duanya tapi kayak satunya kuat, yang satu dianggap rapuh. Nah, itu kerajaan yang rapuh itu siapa yang dianggap kerajaannya? Saya nggak tahu juga. Karena itu diilustrasikan sebagai tanah liat. Kalau dibaca terusnya, ini yang ada titik kontaknya dengan batu. Karena batu yang muncul Ngelinding dari atas. Tentu apa namanya kaki yang dari besi dan tanah ini, kemudian patungnya hancur semuanya. Ya. Ada nggak tafsirnya bahwa apakah yang dimaksud dengan batu ini Mesias yang ada kontaknya dengan kerajaan yang terakhir sesudah Romawi ini? Ya. Karena kalau nanti di pasal 7 kalau nggak salah, ada lagi nubuatan yang agak mirip-mirip dengan ini. Mirip dengan mimpi Nebukadnezar ini, tapi masih ada lanjutan lebih lanjut, lebih dalam. Ada yang membagi kitab Daniel ini, kalau Paul waktu itu membaginya antara 1 sampai 6 itu ada sejarah, kemudian 7 sampai 12 adalah nubuatan. Ada juga yang baginya 1 sampai 6 ini khusus adalah mengenai moral. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana Daniel dan kawan-kawan mengalami ujian-ujian moral yang begitu berat dan mereka berhasil lulus. Baru kemudian 7-12 nubuatan. Lalu yang 2 sampai 7 itu nubuatannya untuk khusus untuk non-Yahudi. 2 sampai 6 untuk Yahudi, non-Yahudi, baru kemudian 7 sampai berikutnya untuk golongan Yahudi. Jadi kalau melihat nubuatan di pasal yang sekarang kita baca, yang mimpi Nebukadnezar, mimpi Belshazzar, itu kelihatannya dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Karena dengan itu kemudian terlihat di sini orang golongan non-Yahudi mulai mengakui Allahnya Daniel adalah Allah yang paling hebat, mengatasi dewa-dewa dan ilah-ilah yang lain. Di sini mereka yang mau digambarkan di sini adalah itu terutama. Jadi terutama untuk golongan
non-Yahudi, bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang memang supremasinya paling tinggi. Memang mereka mengakui, tapi di samping itu mereka juga tetap tidak menghilangkan dewa-dewa mereka. Itu sebabnya pada masa itu agama yang campur aduk itu sangat banyak dijumpai, jadi sinkretisme. Dan ini juga mempengaruhi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Itu salah satu yang membuat bangsa Yahudi itu banyak mengalami kesulitan karena pengaruh dari mereka di Palestina itu mereka sudah banyak dipengaruhi oleh Helenisme. Dibuang lagi ke Babel, menemukan agama-agama di sana yang dipaksakan harus mereka juga lihat tiap hari. Ini suatu pergumulan yang sangat berat sekali. Jadi kalau kita lihat apa yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya di istana, itu memang sangat luar biasa bahwa mereka itu tetap bisa bertahan dengan iman percaya mereka. Karena keadaan pada waktu itu sudah sangat sulitlah untuk bertahan pada iman mereka sendiri. Jadi nubuatan ini terutama ditujukan non-Yahudi itu menunjukkan pada mereka Allah kami adalah yang lebih hebat dari dewa. Nanti pada waktu mereka bangsa Yahudi ini khusus diberi nubuatan lagi pada Daniel yang khusus untuk Yahudi. Hei bangsaku, umatku, nanti suatu masa akan datang penyelamat dan akan mendirikan kerajaan dan akan ada kerajaan yang tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi sebetulnya ini kalau bisa barangkali menjelaskan Pak Pendeta, apakah ini maksudnya kerajaan yang dibawa oleh Mesias? Dan kalau memang maksudnya banyak nanti persinggungannya dengan gereja. Jadi kalau untuk masa-masa yang akan datang, barangkali memang kerajaan Mesias itu, Yesus kan tidak akan tetap ada selama-lamanya. Dan pengaruhnya atau dunia ini terutama adalah melalui gereja, melalui kita ini. Inilah yang menjadi tugas kita sebetulnya, dan banyak nubuatan ini untuk memberi kekuatan bagi kita tetap pada iman kita, tidak terpengaruh paham-paham sinkretisme. Karena kalau kita tinggal di negara manapun kita tinggal sebagai umat Kristen, itu di negara asing. Karena budaya yang kita temui di sekitar kita adalah budaya bahkan sampai sekarang dengan teknologi yang begitu berkembang, dengan moral yang sudah banyak tidak terlalu apa namanya, kalau terlalu menerima lah, kalau ya salah-salah sedikit nggak apa-apa, moralnya sudah sangat berubah. Kalau kita dimasukkan ke dalam lingkungan seperti itu, sangat sulit untuk mempertahankan iman percaya kita. Dan contoh Daniel dan kawan-kawan ini adalah contoh yang paling cocok sekali dengan situasi seperti sekarang. Walaupun memang keadaannya tidaklah sehebat
atau seberat apa yang dialami mereka di Babel. Bukan, bahkan di negara sekuler pun, kalau orang Kristen bukan ke situ, sama juga akan mengalami seperti Daniel ini. Kita lihat saja sekarang di Eropa, gereja-gereja kan semuanya sudah hilang, sudah banyak yang hilang. Jadi mungkin untuk kita zaman sekarang, terutama barangkali yang berkecimpung di bidang gereja aktif, ini barangkali yang harus diperhatikan oleh gereja. Bagaimana membuat umatnya untuk tetap seperti Daniel, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang ada di luar. Karena mula-mula mungkin kita toleransi. Lama-lama kita mulai bekerja sama. Lama-lama kita akan berkhianat. Jadi bagaimana supaya terutama generasi muda, generasi menerus tetap teguh pada imannya seperti Daniel. Jadi harus betul-betul memang mengerti apa yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan pada masa itu. Menempatkan diri di tempat Daniel, mampu nggak saya seperti itu? Barangkali itu yang bisa jadi pertanyaan juga buat saya, buat Bapak Pendeta, barangkali bisa memberi penguatan. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu. Nggak gampang loh, Pak. Kelihatannya kita enak-enak aja, aman-aman aja, tapi banyak sekali pengaruh-pengaruh sekarang ini yang permisif. Orang kadang-kadang moral itu kadang-kadang sudah permisif. Nggak apa-apalah yang begitu, sekarang udah biasa kok. Nggak apa-apalah yang seperti itu udah biasa kok. Akhirnya ya biasa. Akhirnya semua dilanggar. Akhirnya kita bukan lagi umat yang memegang teguh ajaran-ajaran Kristus. Sangat-sangat sulit situasinya. Barangkali itu, Pak. Oke. Makasih Bu Lumangga. Wow, ini juga tambah lagi kita sudut pandang dari Bu Lumangga membuat kita menambah pemahaman. Saya melihat bahwa bisa menuliskan satu benang merahnya dari diskusi kita tadi. Ya, kita tahulah bahwa tokoh Daniel dan kawan-kawannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu merupakan media penyampaian yang menjadi rencana Allah untuk menyampaikan kepada para penyembah berhala di masa itu. Dan tentunya masih relevan dengan kondisi situasi seperti sekarang, gitu ya. Artinya media ini harusnya tetap menjadi tokoh panutan buat kita, role model buat kita, bahwa iman itu harus tetap dipegang teguh selamanya, walaupun dengan keadaan yang berbeda. Tapi situasi yang tadi Ibu Lumangga katakan, kehancuran moral, penghasutan, kompromistis, kejahatan dunia memang semakin menggila ya. Dengan adanya LGBT itu sudah mulai artinya diundang-undangkan di satu negara bahwa itu disahkan. Itu kan luar biasa gila. Artinya lama-lama semakin kacau. Kalau kita lihat di YouTube atau kita lihat di media-media WA itu di forward ya, kadang-kadang itu menjadi hal yang membuat menakutkan. Dengan arti gimana ya nanti generasi anak-anak kita, bisa nggak kita menanamkan iman kita sekualitas seperti Daniel dan kawan-kawan. Dan dosa Sodom dan Gomora itu yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih terjadi. Dan ini yang menjadi gambaran buat kita semua bahwa apa yang disampaikan teman-teman tadi membuahkan kita sebuah renungan bahwa memang harusnya kita seperti Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tadi. Bisa nggak kita konsisten di dalam berpegang teguh iman kita, menjaga kita, dan menularkan kepada teman-teman iman percaya kita kepada Tuhan. Itu juga menjadi penutup. Saya rasa karena sudah mendekati jam untuk masuk di renungan dan juga closing dari Pak Galen,
saya serahkan ke Pak Gelen. Masih ada Pak Andi. Kenapa Pak? Sedikit boleh. Iya. Monggo silakan Pak. Sedikit boleh. Iya. Silakan Pak. Iya. Tadi Ucok tadi saya mau nambahkan juga referensinya bisa baca di Daniel 9 ayat 4 ya. Jadi itu doanya Daniel. Daniel sendiri mengaku dosa ya, dosaku ya di hadapan Tuhan. Jadi memang ya kalau itu boleh menjadi referensi bahwa Daniel pun nggak luput dari dosa lah, sama seperti yang lain-lain. Itu satu. Kedua mengenai Ibu Mongga tadi sayang saya nggak bisa tenang semua putus-putus tempat saya sinyalnya. Tapi yang saya tanggap tadi, yang saya tanggap menarik, saya mau komentari bahwa ketika mereka mengaku kafir itu, raja-raja kafir itu mengaku bahwa Allahnya Daniel dan kawan-kawan itu melebihi segala Allah mereka, dewa-dewa mereka. Tetapi sayangnya mereka tidak meninggalkan berhala mereka. Nah, saya lihat di sini bahwa kalau kita lihat harus beberapa kali ya mengalami. Nah, bukan Ezra akhirnya bertobat sih. Jadi saya melihat bahwa secara pribadi Allah memberikan keselamatan, anugerah keselamatan juga secara nation kepada bangsa-bangsa. Kita lihat bagaimana Asyur ya, Yunus yang diutus Tuhan akhirnya menyelamatkan satu kota. Secara nation itu notabene kan Asyur juga kafir. Nah, kalau kita lihat referensinya di Yesaya pasal 46, kebetulan saya baca hari ini, itu jelas Tuhan menyerukan melalui Yesaya untuk bangsa-bangsa kafir ini termasuk Kores dan lain sebagainya di situ ya, yang Raja Babel yang saat itu dipakai sebagai alat di Yesaya ditulis mereka itu sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghukum dan membebaskan Yehuda dari Babel itu. Tuhan juga menyerukan untuk mereka bertobat akhirnya secara nation. Kita lihat kenyataan kita juga sebagai kafir diselamatkan Allah sebagai pribadi-pribadi dianugerahkan keselamatan. Nah, kita juga berdoa terus sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, secara nation juga mengalami pertobatan, mengalami kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir yang saya ingin komentar adalah bahwa apa yang kalau kita mau melihat tadi merujuk kepada apa Ibu Lomongga dan apa yang disimpulkan Pak Hendy, bahwa situasi Daniel itu sekarang kalau ditarik kekinian kita, ini memang berat ya. Daniel itu kalau kita mau lihat beratnya lagi, ada yang mereka secara pribadi ada yang menafsirkan mereka itu juga dikebiri, jadi mereka mendapat tekanan mental yang berat juga dan lain sebagainya kalau merujuk kepada penafsiran itu ya. Jadi bukan sesuatu yang gampang bagi mereka, tetapi dalam kondisi seperti itu mereka tetap tegar, setia kepada Tuhan. Memang seharusnya lah kita nggak main-main sebagai orang Kristen di zaman ini kalau saya menyoroti kekinian kita. Jangan jauh-jauh kita yang terlibat di dalam kepemerintahan. Ini kan Daniel masuk di pemerintahannya, bahkan pemerintahan asing gitu. Ibarat kita yang minoritas di tengah-tengah, yang mayoritas di tengah-tengah pemerintah. Apa yang kita harus lakukan? Bisa nggak kita seperti Daniel dan kawan-kawan? Saya coba merefleksikan ini dalam diri saya, dalam keluarga pemerintahan kecil, dalam keluarga saya aja. Saya terus terang merasa sangat berat sebagai orang tua harus mendidik anak-anak ke jalan Tuhan, menemukan Tuhan, dia mengalami Tuhan sendiri. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan. Saya mengajak kita coba merefleksikan diri bagaimana orang Kristen yang di kekinian. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi kita sudah tahu, kita simpulkan bahwa Daniel dan kawan-kawannya adalah merupakan tokoh sentral di diskusi kita ini,
waktu ini menjadi panutan buat kita dan menjadi bahan renungan kita bahwa role model itu sudah ada semenjak zamannya Nebukadnezar pada waktu itu. Tadi ditarik kekinian dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, sangat relevan sekali, dan tentunya waktu sudah mendekati jam untuk pembahasan yang bisa lebih dalam oleh Pak Gelen, dan saya silakan waktunya untuk Pak Gelen. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Hendi. Mungkin sebelum mulai, saya mau komentar dulu. Yang tadi Pak Hendi ada pertanyaan, kenapa namanya diganti-ganti gitu ya. Di PA yang lalu ini udah dibahas sebenarnya, tapi boleh saya ambil dari pendapat saya, bahwa yaitu bisa menunjukkan hegemoni dari bangsa Babel atas bangsa jajahannya. Ya, mereka kan tawanan, dikasih nama baru. Ya, dan ini bukan Daniel dan kawan-kawan yang mengubah namanya. Ya, kayak di Indonesia dulu kan banyak orang Tionghoa yang terpaksa ganti nama demi keamanan, gitu kan. Margatan jadi Tanu Wijaya, jadi Tanu Sudibyo dan lain-lainnya. Itu bukan pemerintah yang kasih gitu kan, dia yang ganti nama. Tapi kalau Daniel kan raja yang memberikan nama, dan itu artinya berkaitan dengan dewa-dewa Babel, nama mereka. Cuman yang lucunya Daniel kita ingat nama lebih terkenal nama Israelnya, tetapi Hanania, Misael dan Azaria kita kurang familiar. Kita lebih familiar dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Padahal itu terkait dengan dewa-dewa Babel. Akhirnya otak orang Kristen pun tercuci ya. Jadi lebih ingat Sadrak, Mesak, Abednego daripada Hanania, Misael dan Azaria. Tetapi ya nama boleh diganti. Yang penting iman jangan berganti. Gitu ya. Anak saya yang pertama lahir di Aceh. Ya, dia dikasih nama sama orang kampung, sama istrinya imam masjid. Anak saya dikasih nama Cut Halimah. Ya, jadi kalau dipanggil Halimah, ya saya senyum-senyum aja. Toh nanti akte kelahiran saya yang buat kok gitu kan. Jadi dikasih nama, tetapi jangan sampai iman kita yang berubah mengikuti mayoritas. Gitu. Kalau dikasih nama dari mereka biar aja, toh kita punya nama sendiri, dan akhirnya ya nama anak saya yang buat ya, aktenya saya yang buat juga. Tapi mungkin kalau ke Aceh lagi nanti ketemu mereka dibilang Cut Halimah katanya gitu, yang nggak apa-apa. Yang penting imannya jangan diganti. Ya. Kalau nama diganti orang biarin aja. Saya pun di Aceh orang nggak bisa manggil nama saya Gelen. Ada yang manggil saya Galon, ada yang manggil saya Melon. Ya terserah lah bilang apa, saya ya saya gitu, tetap Gelen. Cuma orang susah ngomongnya ya biar aja. Bisa jadi juga mereka orang Babel susah ngomongnya itu. Misael, Azaria, Hanania gitu kan. Jadi mereka pakai istilah familiar bagi mereka. Ya mungkin itu singkat dari saya. Terima kasih Pak. Kita masuk ke dalam pembahasan. Saya membahas lebih umum nih ya tadi, detil-detil bapak-bapak, ibu-ibu tadi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalau ada waktu bisa kita lanjutkan ya. Ya, pendalaman Alkitab kita. Bisa lihat semuanya? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Oh, freezing saya punya nih. Tunggu ya. Kenapa jadi macet nih dia nih? Ya, yang saya ingin sharingkan di sini adalah pasal 2. Saya boleh berikan judul Kedaulatan Allah atas Sejarah. Ya, tadi ini gambar ilustrasinya ya. Gambar ilustrasinya ada kepala emas, lalu ada... Mungkin materinya bisa dikirim ke saya, Pak Gelen, biar saya bantu share. Oh, ini udah kelihatan nggak? Belum. Belum. Belum ya? Belum. Iya. Oh, sebentar. Saya share lagi ya. Coba. Tunggu dulu. Ya, udah lihat ya? Oke, Pak. Ya, oke. Ya, ini gambar ilustrasinya ya. Kepala dari emas, lalu dada dan lengan dari perak, kemudian pinggang dan perut dari perunggu. Kalau di terjemahan bahasa Inggris bukan perunggu, kuningan.
ya pakai beras, ya makanya ada kata braso, pengilap kuningan itu ya. Lalu tungkai kakinya, lutut ke bawah itu dari campuran besi dan tanah liat. Ya, jadi ini gambarnya, ilustrasinya bagaimana akhirnya ada batu yang jatuh dan menghancurkan keseluruhannya menjadi serpihan-serpihan. Ya, baik. Saya mau mulai dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya, saya akan berikan judul kecil teka-teki dan tiki-taka. Ya, mungkin teka-teki udah biasa dengar. Tiki-taka mungkin cuman penggemar bola aja yang ngerti ya. Ya, sini ada teka-teki. Ya, teka-teki ini bermula dari Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia gelisah. Kenapa dia mimpi dan gelisah? Karena mimpinya nggak enak. Ya, kalau mimpinya enak, pasti dia nggak gelisah, dia senang. Mimpinya nggak enak, akhirnya kok ada patung yang begitu aneh, lalu hancur. Nah, lalu itu menggelisahkan dia, karena memang di penjelasan Daniel ketika menjelaskan mimpi Raja, Raja sedang memikirkan akan masa depan, akan kelanjutan kekuasaannya. Ya, jadi dia begitu gelisah, dan pada zaman itu mimpi itu menjadi satu tanda. Ya, bahkan seringkali kehancuran bisa diawali dengan mimpi, karena mimpinya ini mimpi nggak enak. Ya, sebenarnya mimpi sampai sekarang pun masih banyak dipercaya orang. Ya, masih banyak dipercaya orang. Wah, saya mimpi nggak enak tadi malam, nih tandanya apa nih? Ya, kalau mimpinya enak, nggak dia pikirin tanda apa. Kalau mimpi buruk, dia pikirin itu tanda dari apa. Ya, jadi Raja Nebukadnezar mengumpulkan semua kelompok penasehat. Ada yang bilang ahli ahli nujum, ya kan, ada dibilang orang-orang kasdim, kemudian ada beberapa istilah tadi ya di ayat kedua, ahli sihir, orang-orang berilmu, ya itu dikumpulkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, dan Raja memberikan teka-teki tersulit sepanjang sejarah. Nah, ya saya belum survei sih semua teka-teki sepanjang sejarah, tapi menurut saya ini paling sulit. Ya, sesulit-sulitnya ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi negeri, soalnya ada. Ya, ini soalnya nggak ada. Ya, boleh dibilang misalnya ujian nasional tahun ini SMA, soalnya cuma satu. Ya, jawablah pertanyaan yang ada di pikiran Menteri Pendidikan dan jawablah. Ya, pertanyaannya apa juga disuruh jawab. Dan juga jawabannya apa. Ya, kalau pertanyaannya salah, nggak lulus. Waduh, ini gimana jawabnya? Masih mending dikasih soal kelas olimpiade, ya kan? Susah, tapi soalnya dikasih. Tinggal kita cari jawabannya. Ya, kan ada juga buku tafsir mimpi. Ya, jangan dulu kan bisa dikait-kaitkan kalau mimpi. Makanya teka-teki ini sulit dipecahkan. Ya, zaman saya SD aja dulu masih zaman SD-SB sama Porkas ya. SD-SB sumbangan dermawan apa itu, B-nya tuh berhadiah, ada Porkas apa itu tentang olahraga, itu judi sebenarnya ya, untung-untungan. Nah, lalu teka-tekinya ini sulit karena tidak diberitahu mimpinya apa. Kalau cuman dulu kalau orang mimpi ada buku tafsir, ada buku tafsir mimpi itu kalau kita cari-cari masih ada sampai sekarang tuh buku tafsir mimpi. Tapi ini mimpinya nggak dikasih tahu ya. Dan bahkan diberikan ancaman, kalau kalian orang-orang bijaksana tidak tahu, maka apa? Bisa bahaya nyawa, gitu kan? Nah, maka di sini penasihat raja berusaha untuk main tiki-taka di TikTok, ya. Mereka bilang raja kasih tahu dulu mimpinya apa. Ya, raja bilang nggak mau, saya dibalikin lagi sama raja. Kamu yang harus bilang mimpi saya apa. Nah, kan kalian ahli sihir. Masa ahli sihir nggak bisa tahu mimpi raja apa? Gitu. Pokoknya kalian ini cuma alasan-alasan saja. Kalian mau mengulur-ulur waktu, katanya gitu di ayat ke-8. Ya, kalian mau mengulur-ulur waktu. Ya, maka raja ingin melenyapkan semua orang bijaksana di Babel dengan cara, wah seram caranya, di ayat ke-5 disebut ya, dimutilasi, dipenggal-penggal katanya ya. Kalau cuma dipenggal kepalanya doang. Tapi kalau dipenggal-penggal, waduh itu dimutilasi namanya. Dan bahkan katanya rumahnya akan diruntuhkan. Nah, ini bisa kita tafsir mungkin sekeluarga dibinasakan, karena kalau rumahnya runtuh, orang di dalam rumah ketiban semua dong. Ya, maka hukumannya ini begitu menakutkan. Masa gara-gara nggak bisa jawab pertanyaan aja sampai
dibunuh, dan bahkan harta benda ya dihabiskan, dimiskinkan, dan bukan tidak mungkin keluarganya juga dihabiskan. Wah, ini adalah hukuman yang berat. Karena itu mereka nggak bisa jawabnya. Dikatakan siapa yang bisa? Dari zaman dulu raja-raja terdahulu juga tidak ada yang bisa menafsirkan, memberitahukan mimpi raja. Nggak ada. Hanya dikatakan kecuali dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Itu dibilang di ayat 11. Ya, kami nggak mampu. Ya, maka mereka di dalam keadaan yang sulit. Maka termasuk di dalamnya kelompok penasihat raja yang mungkin bukan ring satu istana. Ya, karena ini kelompok buangan. Ya, orang-orang yang diambil dari tanah jajahan, yaitu Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Ya, mereka adalah keturunan bangsawan, keturunan raja juga. Ketika ditaklukkan oleh Babilonia, maka ada 4 orang yang menjadi minoritas di dalam kumpulan besar, orang-orang bijaksana yang dikatakan punya perawakan baik, pokoknya yang sempurna lah. Ya, yang bagus, cerdas, sehat. Nah, kemudian dikumpulkan. Nah, mereka menjadi 4 di antara yang begitu banyak. Dan mereka juga terancam dibunuh. Ya, terancam dibunuh. Dan di sini orang percaya berada di dalam satu kesulitan yang amat besar. Ya, karena ini mati ini urusannya. Ini hidup dan mati. Ya, bukan sekedar kehilangan pekerjaan, bukan sekedar putus pacaran. Ya, ini antara hidup dan mati. Kalau nggak tahu mimpi raja apa dan tidak bisa menafsirkan, maka mereka juga pasti dihukum mati. Nah, maka di dalam kesulitan ini menghadapi kesukaran yang begitu besar, apa yang dilakukan? Nah, dan kita belajar bagaimana Daniel dan kawan-kawannya mengambil langkah yang benar. Bagaimana menghadapi kesukaran di dalam kehidupan. Ini kesukaran yang tingkat yang paling tinggi ini ya, karena berkaitan dengan nyawa. Ya, tentu yang pertama adalah berdoa. Ada 3B ya. Yang pertama berdoa. Bagaimana mereka ketika mengetahui mereka akan masuk dalam bagian yang dieksekusi oleh Nebukadnezar, maka mereka berdoa kepada Tuhan. Maka Daniel mengajak ketiga rekannya untuk berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh, karena mereka juga akan dibinasakan. Nah, biasanya ini doa, kalau udah di ujung hidup, ya doanya nggak mungkin main-main, ya nggak mungkin santai-santai. Itu bisa dengan gemetar. Ya, saya pernah berdoa itu dulu waktu saya di Aceh, saya ikut nelayan ke laut, lalu kami ditimpa gelombang yang kuat. Ya, dan saya bukan nelayan, saya ketakutan juga waktu itu. Apalagi pas udah lewat badai berlalu, besok paginya baru ketahuan ada 2 dari antara nelayan kampung kami yang hilang dan nggak ditemukan mayatnya sampai sekarang. Ya, waktu itu saya peluk tiang kapal itu, saya peluk tiang kapal dan bilang, Tuhan, saya nggak tahu ini hari terakhir saya atau enggak. Kalau ini hari terakhir, ampunilah dosa-dosa saya. Saya bilang gitu. Dan itu saya peluk tiang sekuat-kuatnya. Itu doa di ujung hidup itu luar biasa, nggak ada yang main-main, sungguh-sungguh. Gitu, antara hidup dan mati. Nah, akhirnya berlalu sih. Dan case-nya Daniel juga akhirnya berlalu. Tapi dia menaikkan doa permohonan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main. Dan seharusnya doa itu dipanjatkan seperti itu. Ya, bukan dengan main-main, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan memohon, dengan memelas kepada Tuhan. Ya tentu jawabannya tergantung Tuhan, tetapi doanya ya harus sungguh-sungguh, harus dengan yakin didoakan. Ya kan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bukan suaranya. Nah, ada doanya besar suaranya, tapi kuasanya nggak ada. Ya. Lalu ketika Tuhan akhirnya menjawab doa dari Daniel dan rekan-rekannya, disingkapkan di dalam suatu malam, ya, di ayat ke-19 dikatakan rahasia mimpi itu dikasih tahu oleh Tuhan lewat penglihatan pada malam hari, kayak diputar kali ya mimpinya Nebukadnezar itu diputar ulang di dalam kepalanya Daniel sehingga dia menyaksikan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Dan ketika Tuhan membuka menyingkapkan rahasianya, yang keluar dari Daniel adalah doa, ucapan syukur dan pengagungan. Ayat 20 sampai 23 dikatakan terpujilah nama Allah. Lalu dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja,
Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ya, kemudian dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, dan seterusnya. Ya, bagaimana dia benar-benar mengagungkan Tuhan, bukan muji-muji karena bukan muji lip service, ya, bukan karena muji biar Tuhan senang gitu aja, tapi benar-benar kesungguhan, karena ini melalui jalan ini nyawa mereka bisa selamat, ya, oleh karena pertolongan Tuhan. Siapa yang bisa tahu mimpi raja? Ya, saya kira belum ada alat sekarang yang bisa mendeteksi mimpi apa tadi malam. Ya, nggak bisa dideteksi. Ya, mungkin belum tahu di masa depan akan ada nggak bisa alat yang bisa mendeteksi mimpi itu mimpi apa. Ya, paling cuman ada sekarang mikro ekspresi. Orang ini dari ekspresinya, mikronya, dia senang, sedih kah, marah kah, curiga kah, ragu-ragu kah. Ya, tapi kalau mimpi orang belum ada alatnya yang bisa memutar. Ya, jadi bagaimana kita ketika memohon, ya, seringkali pengagungan juga di awal, tetapi di akhir juga jangan lupa pengagungan kepada Tuhan, ya, karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan akhirnya bagi Tuhan juga kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya, kemudian yang kedua, ketika menghadapi kesukaran, yaitu bekerja. Ya, setelah berdoa bekerja. Ya, bukan habis berdoa tidur lagi, gitu kan? Habis berdoa bekerja. Maka Daniel dan kawan-kawan bukan hanya berdoa, tetapi mereka menjadi jawaban atas doanya, tentunya atas rahmat dan pertolongan Tuhan. Bagaimana Daniel menghadapi tantangan dengan bijaksana Tuhan dan kerendah hatian. Dia di ayat ke berapa ya? Ayat ke-14 dikatakan Daniel berkata dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok. Ya, tentu cerdik ini bukan licik karena ditambah bijaksana. Kalau cuma cerdik aja bisa jadi ada licik di dalamnya. Tapi karena dikatakan cerdik dan bijaksana, maka dia ini dengan tulus tetapi dengan cara yang cerdas. Ya, maka dia mencari tahu. Ya, mencari tahu apa yang terjadi, kok tiba-tiba ada titah untuk mengeksekusi mati semua orang bijaksana di Babel. Ya, padahal itu akan merugikan kerajaan Babel sendiri karena penasihat-penasihat raja pada mati semua. Dia mau minta nasihat sama siapa lagi? Lalu diberitahukan karena nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Lalu Daniel berani menghadap raja Nebukadnezar. Dia minta waktu. Tolong minta waktu, izinkan, saya akan bisa kasih tahu nanti kamu mimpi apa dan artinya juga saya beritahu. Maka setelah mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan menyingkapkan rahasia daripada mimpi Nebukadnezar, maka Daniel menghadap raja kembali. Ya, menghadap raja kembali. Kemudian kalimatnya itu luar biasa. Ya, dia nggak mencuri kemuliaan Allah. Misalnya raja mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Belum tahu ya, saya ini jagonya tafsir mimpi. Jangankan tafsirnya, mimpinya aja saya bisa kasih tahu. Dia nggak bilang gitu. Ya, di ayat ke-30 dikatakan, adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Ya, dia tidak meninggikan diri. Ya, bukan karena saya lebih hebat, lebih pintar, lebih bijaksana daripada yang lain, tetapi karena Tuhan yang telah mengungkapkannya kepada saya untuk diberitahukan kepada raja, supaya raja tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian. Berbicara tentang hari kemudian ini, hari yang ada di hadapan. Ya, bukan hanya akhir zaman, tetapi di masa depan yang tidak terlalu jauh. Ya, maka dia menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan ancaman dengan bijaksana Tuhan dan kerendah hatian. Ada banyak orang yang begitu berani, tetapi tidak rendah hati. Ya, dia merasa dia yang paling hebat. Ya, ya tadi Ibu Yemima bilang seolah-olah dia mau membantu Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah dibantu, lagi dibela. Ya, justru Tuhan yang membantu kita, Tuhan yang membela kita. Penting untuk bekerja dengan bijaksana Tuhan dan dengan kerendah hatian. Kemudian B yang ketiga adalah berjaya. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita bekerja, maka
sangat mungkin hasilnya adalah kita berjaya. Ya, berjaya tentu karena Tuhan intervensi, karena Tuhan turut campur tangan, karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagaimana Daniel, Misael, Azaria, dan Hanania beroleh apresiasi, beroleh posisi, ya, mereka mendapatkan imbalan ya dari apa yang memang sudah dijanjikan raja. Ya, kalau bisa memberitahukan mimpi dan menafsirkannya akan mendapat imbalan hadiah yang begitu banyak, yaitu apresiasi dan juga mendapatkan posisi, ya, yaitu menjadi kuasa atas seluruh Babel dikatakan. Ya, suatu tafsiran bilang Daniel menjadi orang paling berkuasa ketiga di kerajaan Babilonia. Ya, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan. Ya, tadi Pak Heri juga bilang bahwa dia tidak rakus, tidak tamak, tidak haus kekuasaan, tetapi atas permintaan Daniel, maka Nebukadnezar juga mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego atau Hanania, Misael, dan Azaria menjadi tim yang membantu Daniel berkuasa atas seluruh Babel. Maka bukan hanya merekanya, bukan hanya si pelaku yang mendapat apresiasi dan posisi, tetapi Allah yang mereka sembah, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Allah kita juga mendapat pengakuan, ya, mendapat pengakuan dari dan pengagungan dari Nebukadnezar. Ya, mungkin mereka tidak menjadi penyembah Allah yang benar, tetapi mereka mengakui bahwa Allah itu berdaulat, bahwa Allah Israel itu Allah yang lebih hebat, Allah yang lebih dahsyat, Allah yang maha tahu. Ya, dikatakan sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah atau segala ilah, ya, dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ya, bukan hanya Daniel dan kawan-kawan yang mendapat apresiasi dan posisi, tetapi Allah Israel mendapat pengakuan dan pengagungan dari orang yang kita katakan kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pengaruh, oleh karena sepak terjang dari orang percaya yang gagah berani, tetapi juga dengan bijaksana. Ya, mereka tidak katakan, Nebukadnezar, kafir lu, ya, nggak gitu. Tetapi dikatakan engkau raja segala raja. Ya, mungkin itu bahasa zaman dulu agak lebay sih. Sebenarnya Tuhan raja segala raja, ya. Tetapi cara orang berbicara kepada raja pada saat itu ya begitu. Raja di atas segala raja, katanya. Dia tetap menghormati, ya, bukan menyembah Nebukadnezar, tetapi menghormati kekuasaan walaupun penguasanya itu kafir, ya. Tetapi mereka menyadari bahwa atas izin Allah lah maka penguasa kafir pun bisa berkuasa. Kalau tidak karena izin Allah nggak bisa. Maka Daniel menghormati pemerintah sebagai wakil Allah, ya. Dan Daniel ingat kepada teman-temannya. Saya yakin ini bukan karena nepotisme, bukan karena pertemanan, tetapi Hanania, Misael, dan Azaria memang punya kemampuan, kompetensi, ya, punya kompetensi untuk menduduki jabatan. Karena kalau mereka nggak ngerti, mereka berdoa tanya kepada Tuhan. Ya, dan memang kita baca pasal berikutnya nanti luar biasa penyertaan Tuhan kepada mereka. Akhirnya Hanania, Misael, dan Azaria menjadi TGUPP Daniel. Sekarang kan di Jakarta ada TGUPP, ya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Ya, tapi saya bikin TGUPP Daniel, yaitu tim gabungan untuk pertolongan pemimpin Daniel. Ya, atau RSUD, ya, Regu Support untuk Daniel. Nah, RSUD kita kan biasa dengar RSUD, jadi saya bikin istilahnya Regu Support untuk Daniel. Bagaimana dia memberikan, karena apa? Karena satu, karena kompetensi, tentu karena iman, ya, karena iman. Hanania, Misael, dan Azaria seiman dengan Daniel. Ya, tentu bukan semata-mata karena iman tadi. Asal seiman, walaupun korupsi nggak apa-apa lah, bukan begitu, ya.
tapi karena mereka ini anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, dan mereka cinta Tuhan karena imannya sama, dan tentu kerjanya juga akan berintegritas. Ya. Kemudian di dalam Nebukadnezar bermimpi, ya ini tadi yang udah sempat dibahas ya. Ini memang tidak disebutkan persis, tetapi melalui analisa sejarah, karena ini mimpi ini bersifat apokaliptik. Apokaliptik itu bukan kira-kira, ya, bukan ramalan yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, ya, tetapi apokaliptik itu pasti terjadi. Hanya bentuknya seperti apa itu yang perlu penelitian, ya, dan banyak ahli teologi setelah melihat sejarah mereka meyakini ini. Ya, yang pertama adalah ini mimpi Nebukadnezar. Ya, bagaimana ini kalau yang tentang kepala emas, ya, kepala dari emas tua, ini emas tua ya. Emas tua itu emas yang lebih berkualitas karena ada emas muda. Ya, waktu saya di Aceh sempat saya ngobrol-ngobrol sama orang yang bilang ada emas di sini, orang Amerika menemukan tapi emasnya masih muda katanya. Artinya nilainya belum terlalu besar. Ya, tetapi kalau emas tua, wah itu yang mantap, dan itulah dikatakan adalah Raja Nebukadnezar sebagai pemimpin kerajaan Babel tahun 605 sampai tahun 539 sebelum Masehi. Ya. Kemudian tentang dada dan lengan dari perak itu adalah kerajaan Media Persia pada tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi atau before Christ. Ya, kerajaan ini tidak sehebat dari kerajaan Babel. Ya, karena itu nilainya juga dari emas turun ke perak. Ya, kemudian perut, kalau di terjemahan bahasa Inggris dikatakan perut dan paha, belly and thighs. Tapi kalau di terjemahan bahasa Indonesia dibilang perut dan pinggang. Ya, kemudian di terjemahan Indonesia dibilang dari tembaga. Tembaga itu copper. Ya, tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris kuningan, brass. Ya, yang tadi saya sebut brasso untuk pengilap kuningan itu mereknya ya. Ya, itu ditafsirkan sebagai kerajaan Yunani, ya, Alexander the Great, ya, atau kalau orang saudara kita bilang Iskandar Agung, ya, atau Iskandar Al-Akbar, ya. Itu dikatakan Alexander Agung, kerajaan Yunani tahun 331 sampai tahun 168 sebelum Masehi. Ya, kemudian kaki yang terbuat dari besi, ada besi lalu ada bagian-bagian yang tercampur antara besi dan tanah liat. Nah, kalau besi ini semua sepakat. Ya, ahli teologi dan sejarah sepakat bahwa itu menggambarkan kerajaan Roma. Karena besi adalah logam yang paling kuat di antara logam-logam yang tadi disebut. Dia daripada emas, perak, kuningan atau tembaga, di bahasa Indonesia dibilang, besi ini yang paling keras. Dan dia yang paling berpengaruh, maka itu kerajaan Roma. Karena kerajaan Roma yang paling luas pengaruhnya, yang paling luas kekuasaannya, yang paling tinggi teknologinya, arsitekturnya, mereka luar biasa. Pengaruhnya itu ke seluruh dunia. Ya, mereka sebut dengan Pax Romana, ya, kejayaan di bawah kekaisaran Roma. Ya, bagaimana mereka menguasai dunia cukup lama, dari 168 sebelum Masehi sampai tahun 476 setelah Masehi. Ya. Dan ketika berbicara tentang besi, tadi Ibu Lumongga ada tanya juga ya, ada singgung. Besi yang bercampur dengan tanah liat, ini ada beda penafsiran. Ya, nah namanya penafsiran. Bisa benar, bisa salah. Yang ini ada perbedaan-perbedaan. Ada yang bilang itu tidak bisa bercampur, ya, lalu itu terpisah, ya, berusaha digabungkan tapi tidak bisa bergabung. Ada yang menafsirkan karena ketika Kaisar Roma Konstantin menjadi Kristen, maka sekitar 100 tahun kemudian ada perpecahan, ya, tentang kiblat kekristenan. Ya, di situ perpecahan yang pertama terjadi. Satu, kepausan di Roma, ya, kepausan di Roma. Lalu satu lagi kepausan di Konstantinopel, ya, Konstantinopel. Maka jadi ada dua pusat kekristenan pada saat itu. Yang satu
kekristenan kepausan Roma, ya, itu lalu itu yang dibilang kekristenan Barat. Lalu satu lagi kekristenan Ortodoks Timur, pusatnya di Konstantinopel. Maka dua ini tidak bersatu sampai sekarang, dan bahkan kemudian gereja terpecah lagi dan terpecah lagi, ya, sampai kepada Martin Luther, itu reformasi yang terakhir, ya. Dan setelah itu pun masih pecah-pecah lagi, menjadi banyak sekali aliran sampai sekarang. Dan ada juga yang menafsirkan bagaimana besi dan tanah liat yang tidak bercampur ini menggambarkan tentang negara-negara Eropa. Ada yang bilang begitu, ya, bagaimana mereka begitu maju, begitu kuat, begitu berpengaruh, bahkan mereka boleh dikatakan mengelilingi, menguasai, dan mempengaruhi seluruh dunia, ya. Dimulai dengan petualangan, mereka mengarungi samudra, ada dua kutub kekuatan waktu itu, ya, yang raja lautan, ya, kalah bangsa Bugis, ya. Raja lautan itu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang menemukan seluruh benua di dunia ini, ya. Mereka berlayar ke seluruh dunia menemukan benua-benua baru dan daerah-daerah baru. Nah, maka itu juga susah bersatu, dan bahkan ada dibilang sejarah ada coba menyatukan kekuatan Eropa dari dulu, maka misalnya anak pangeran dari kerajaan yang satu menikah dengan putri dari kerajaan negara yang lain, akhirnya nanti susah juga untuk bersatu. Dan bahkan Uni Eropa katanya juga sebagian juga nggak mau bergabung, dan sebagian malah sudah keluar. Ya, ada Inggris akan Brexit kemarin kan, British exit, keluar dari Uni Eropa. Itu dibilang. Jadi mereka maju, mereka kuat seperti besi, tetapi sulit untuk bersatu. Ya, mana penafsiran yang paling benar? Ya, itu nggak penting. Yang penting adalah Allah berdaulat atas sejarah. Ya, dan yang terakhir dikatakan tadi ada tentang batu. Ya, kerajaan batu, ada batu yang terungkit tanpa ada campur tangan manusia. Ya, kerajaan batu. Ya, saya bilang kerajaan batu. Lalu saya singkat, ya, batu itu Bapa Tuhan. God the Father, ya, kerajaan batu, kerajaan Bapa Tuhan. Ya, di ayat 34 dan 35 dikatakan terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Ya. Lalu ayat 35 dikatakan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Lalu di ayat 44 dikatakan Allah semesta langit akan Allah semesta langit akan terhalang saya. Oke, akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu di ayat 45 tadi diungkit lagi tentang bagaimana batu itu tanpa perbuatan tangan manusia menimpa patung itu sampai remuk, sampai hancur semuanya. Nah, dikatakan kerajaan itu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita lihat semua kerajaan itu runtuh. Semua kerajaan itu ada masanya. Tidak ada kerajaan yang tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Dan ini memang ditafsirkan sebagai kerajaan mesianis. Ya, kerajaan mesianis. Ini ditafsirkan sebagai nubuatan akan kedatangan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, yang kerajaannya bukan dari dunia ini, yang kerajaannya bukan bersifat politik, tetapi kerajaannya berkuasa sampai selama-lamanya. Dimulai sejak kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, sampai kepada kedatangannya yang kedua. Jadi kerajaan batu ini, atau Bapa Tuhan, yang bersifat mesianis ini, ya penggenapannya dua kali. Ya, satu kepada kedatangan Kristus yang pertama, dan penggenapan kelengkapannya adalah pada kedatangan Kristus yang kedua, di mana dia akan datang sebagai hakim yang adil, sebagai raja di atas segala raja, baru dia benar-benar berkuasa atas seluruh kekuasaan politik, berkuasa atas segala pemerintahan. Ya, kalau kedatangan yang pertama, dia benar-benar kerajaan yang bersifat rohani, ya, kerajaan yang bersifat spiritual. Tapi nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua, maka tidak ada lagi pemerintahan, tidak ada lagi negara yang lain selain daripada pemerintahan
Yesus Kristus. Bentuknya seperti apa? Memang ada perdebatan teologis. Ya nanti lain kali itu ada pandangan premilenial, ada amilenial, ada postmilenial, bagaimana bentuknya, apakah seperti pemerintahan politik kah atau tidak? Itu perdebatan yang lain. Tetapi yang penting adalah kerajaan batu itu atau Bapa Tuhan dimulai sejak kedatangan Kristus Sang Mesias yang kerajaannya tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya, sampai kedatangan yang kedua dan seterusnya. Ya. Jadi pembelajaran dari kita, pembelajaran bagi kita yang pertama adalah sadarlah bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Yang kedua, berdoalah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang ketiga, hadapilah segala tantangan dengan bijaksana Tuhan dan kerendah hatian. Dan yang terakhir adalah serahkanlah hasil akhir berdasarkan kedaulatan Tuhan. Tadi ini contoh yang paling enak, makanya paling sering dibahas kitab Daniel. Nubuatan juga paling sering dikutip. Kisahnya juga paling sering diceritakan karena happy ending semuanya. Ya, mulai dari mimpi, tafsir mimpi, kemudian ada kisah dibakar di dalam dapur perapian, kemudian ada kisah legendaris Goa Singa, ya, tapi banyak guru sekolah minggu salah cerita, singanya ompong katanya. Ya, bukan itu yang ini paling sering diceritakan karena kisahnya dramatis, ya, seru dan happy ending, menyenangkan. Paling bagus kalau dibikin film yang happy ending, ya kan, jagoannya menang, ya. Tapi tentunya nggak semua cerita seperti ini, ya, karena para murid Yesus matinya martir semua, disalib, ya, dan para misionaris kebanyakan sebelum satu daerah dimenangkan terjadi kegerakan rohani biasanya ada korban dulu. Ya, korban martir, ya, yang menjadi menyuburkan benih Injil sampai akhirnya terjadi kebangunan rohani. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada waktu sedikit bisa sharing, atau kalau tidak ada waktu kita lanjutkan kegiatan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.